Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Pada malam ini materi ceramah kita antara isyah dan tarawih adalah orang-orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan dengan materi ini seluruh kita yang hadir malam ini tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Siapa uhang-uhang yang mendustakan agama, ini dapat kita ketahui dari Al-Quran surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Ma'un ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa bae uhang yang mendustakan agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Dalam surah ini kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang mendustakan agama, pertama kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang mendustakan agama yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Mungkin kita sudah sholat, sudah puasa, zakat dan naik haji. Namun bisa jadi kita termasuk orang yang mendustakan agama kalau kita menghardik anak yatim. Bapak Ibu sekalian, menjaga anak yatim lebih susah dari menjaga anak kita sendiri. Apa sebab? Kalau menjaga anak kita, salah anak kita, tidak apa kita kiknya. Salah anak kita, tidak apa kita bengi. Tapi kalau anak yatim, tidak bisa. Salah anak yatim, tidak boleh dikik. Tak boleh dihardik. Dibengi boleh, tapi jangan dengan suara yang tinggi. Itu susahnya menjaga anak yatim ni. Apa sebab? Apabila anak yatim kita hardik, nya langsung terbayang mai ngalah mati. Apabila anak yatim kita kiknya, nya langsung terbayang apa yang ngalah dak do ke. Tapi kalau anak kita hardik, itu apanya? Nyolanya terbayang di kita. Tak ada masalah.
Tapi anak yatim, wah itu masalah. Hati-hati dengan anak yatim. Ado same kayo ngamau anak yatim tinggal. Todo ponakan dengan la yatim. Hati-hati jago anak yatim. Anak yatim tu. Kata Pak Manen anak yatim tua. Dalam agama ngade kata anak yatim itu belum balik. Atau paling minimal nyado lo masuk kuliah. Itu anak yatim tu. Agi remaja, agi besar disebut anak yatim. Tapi kalau lah mahasiswa tidak anak yatim. Ya, apalagi lah nikah. Apa yatim kata dia kan? Jadi kita ini kalau ada anak yatim di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tempat tinggal kita, yang paling dibutuh anak yatim itu kasih sayang. Apa sebab? Karena tidak seluruh anak yatim itu miskin. Ada anak yatim mati ayah atau meninggal enduk, ninggalkan harta yang banyak. Maka yang dibutuhkan anak yatim itu yang seperti itu bukan kepeng, bukan harta, tapi kasih sayang. Itu sebabnya kita apabila bersuah dengan anak yatim disunahkan mengelus kepala. Tidak megang kepala yang baik. Ada anak yatim, tidak adanya nak kita baginya, setidaknya pegang kepala itu dilus dengan kasih sayang. Tidak megang baik. Lusnya kasih sayang. Kalau mau ngelutnya, lut. Dirangkul. Apa sebab? Ngatukang ngelutnya lah mati. Ngatukannya kenambunnya tak ada keselah. Agi emaknya hidup emaknya kenambun. Ma mandinya pagi sebelum pergi sekolah. Ini tak ada goheng. Suwa anak yatim. Lombonya kenambun siken. Lombo gelut-gelut, rangkul-rangkul. Biasa apanya rangkulnya? Coba kayo lo rangkulnya. Tapi jangan kayak rangkulnya ke hadapan emaknya. Jadi sayangi anak yatim. Mak anak yatim manen. Nah itu kodoh tahu dah. Itu kayalah mikir kan. Supaya jangan timbulnya curiga orang takut mak anak yatim patut ugo diuruh. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam mustahak zakat yang 8, ya innama shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimi wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 mustahak zakatnya dong atau anak yatim. 8 mustahak zakat tidak termasuk anak yatim. Bolehkah anak yatim nimo zakat? Nah, itu pertanyaan itu. Karena dalam 8 itu ada masuk anak yatim. Bolehkah anak yatim nimo zakat? Anak yatim boleh nerima zakat kalau anak yatim itu miskin. Kalau anak yatim tidak miskin, tidak ada jalan anak yatim nimo zakat. Karena tidak ada disebut anak yatim dalam mustahak zakat. Kalau anak yatim itu miskin, berinya zakat. Nyo nimo zakat bukan karena nyo anak yatim, nyo nimo zakat karena nyo miskin. Nah, itu pertama. Yang kedua, orang yang mendustakan agama yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Uhang tidak mendorong magih makan uhang miskin. Kata Nabi Muhammad mengatakan,
Tidak berimanlah seorang itu apabila kita tidur dalam perut kenyang, tetapi ada orang yang tidak bisa tidur kerana perutnya lapar. Kita berbuku, pecal, bakso, semangkuk, salak, sate, sudah buku langak, kerinding, berputar loteng. Lakak banyak. Awak rumah sempit, kata anak atau awas itu pak nampak-nampak. Anak taluk apa tagak kau langkai sajalah paru apa kau aja. Laka payah, laka kenyang. Sementara ada orang miskin ngaba buku sekedar air putih baik. Ini Ramadan bulan berbagi. Anta kalah halak berbuku kau mohang ada donahu. Pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Bantulah orang-orang miskin. Orang miskin masuk dalam mustahak zakat. Oleh karena itu, berilah zakat misalnya kepada fisabilillah. Berilah zakat misalnya kepada ibnu sabil. Berilah zakat misalnya pada yang amil. Tapi prioritas tu fakir miskin. Di dalam bagi ke zakat, di dalam pembagian zakat itu tidak dileh. Miskin berapa boleh, amil berapa boleh, ibnu sabil berapa boleh. Itu ya dong atur. Di sini dibutuhkan kebijaksanaan amil membagikan. Bahwa yang paling prioritas fakir miskin. Jangan lambatnya bayar zakat. Kalau bisa tu seminggu sebelum raya tu, miskin lah nemo. Mak bisanya beli baju raya. Mak bisanya nak kuih. Esok nak raya, hari ni bagi. Mananya nak guna? Itu harus segera. Maka Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah sudah bisa dibayar sejak 1 Ramadan. Mulai tanggal 1 Ramadan lah boleh bayar zakat fitrah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, untuk orang miskin selain zakat fitrah itu, maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Untuk orang-orang yang berat puasa, dak telok puasa, lah tua, kalau puasa pingsan. Orang sakit menahun, kalau puasa tambah sakit. Wanita hamil, dak telok puasa, khawatir anaknya. Orang bergawe berat karena gawenya melah batu. Orang melah kayu, dia melah batu. Butuh tenaga kuat, tak usah pasu, bayi fidyah. Fidyah tu apa? To'amu miskin, untuk makan orang miskin. Bayilah fidyah pada orang miskin. Ada pulung bayi fidyah musi buya. Buya, ini fidyah Tino ke tak ada pasu, tak teluk diau. Jadi kami yakinnya kami bagi fidyah ke buya. Bak kayu kan buya. Ayo ka buya, kayo ka leh paso kayo sah paso Aisa paso kayo untuk enti paso Tino ko. Anyah fidyah tu kayo. Kira buya ni buya error pulu. Lah terima kasihnya dia. Ayolah. Terima kasih. Kalau ada nak fidyah saya ngantar ke mainnya. Ni buya error. Fidyah tu bukan untuk buya. Fidyah untuk orang miskin. Ada mau lagi fidyah ke teranai. Yo. Ngano mau ke keluk ngadambi nak teranai lagi yang fidyah. Kalau nak bagi teranai dak fidyah, bagi teranai itu sudah panen. Anta ke bereh agak 3 kali yang giun. Ni fidyah teranai error mulu. Yang mulu hati ni mau fidyah. Itu artinya nak betino nyuhu teranai miskin. Itu sama bayang orang kaya ni mau beri restoran. 2. 3. Orang mendustakan agama itu adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang pendusta agama itu cilako lah orang yang solat. Orang solat tu cilako. Apa sebab orang solat tu cilako? Alladzina hum an salatihim sahun.
uhang solat tapi lalai. Solatnya lalai. Uhang solat yang lalai itu pendusta agama. Lalai itu ada 3 macam. Apa tu lalai? 1, kata Imam Al-Ghazali, atau lalai pertama tu lalai waktu. Lah masuk waktu solat, hayya 'alas salat. Abeko lah. Aseketek lai. Acageh lah. Amengko lah. Tik lu sentak. Itu lalai. Kalau lah hayya 'ala solah, tinggal ngalain. Lalai yang kedua itu, lalai artinya tidak sempurna syarat rukun semiyang. Nyada sempurna syarat rukun. Wuduk tak sempurna. Rukun tak sempurna. Semiyang lah cepat amat pun kita terima. Untung kinci tu ada lu semua. Banyak di YouTube tu. Itu tidak semiyang trapel tu dah. Itu semiyang jet pribadi tu. Lah kencang amat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidahnya ada oleh Sami Allahu Akbar. Tarawih itu artinya santai. Nak ke mana nak kencang-kencangnya? Tuh, lalai kedua. Lalai yang ketiga itu artinya tidak ingat Allah dalam solat. As-salatu li dzikri, kata Allah. Solat itu untuk ingat aku. Dalam solat tak ada ingat Allah. Sembahyang subuh pagi senanyan. Maka hibalai ya bagi itu tu. Dalam sembahyang subuh lah tiba lah walai. Beli senawan sudah. Ikan perih sudah beli. Tukuyung sudah beli. Lah penuh kan tu asoy. Begitu Assalamualaikum agi rumah. Uhang nak negak rumah, sembahyang. Rakaat pertama sudah pondasi. Rakaat kedua lah naik bata. Rakaat ketiga pasang konsen. Rakaat keempat sudah atap. Sudah sembahyang tapak rumahnya tak ada. Artinya apa? Pikiran lah ke mana-mana lah sembahyang. Tak ada ingat Allah. Antara mulut, hati itu tak ada nyambung. Ikan belut di pinggir kali, lain di mulut, lain di hati. Kalau jangankan Allah, kita ni baik. Asal kaya ibu. Di mulut laki ke lain, di hati lain. Apa perasaan tak? Tak tidur malam dia kata laki, Ma, I love you so much. Kau cinta pada engkau cinta banget. Tapi dalam hati, kata hatinya tu, sidaknya anda je. Wak lah kerut tu, man ni. Ada dengan lain ni. Apa, kalau tahu kaya mana perasaan? Tak elok perasaan. Apalagi Allah. Dalam solat nyebut Allah tapi hati nyebut kulit manis hilang. Kau tak nyambung tu. Itu lalai tu. Yang keempat pendusta agama itu. Yang keempat orang ria. Alladzina hum yura'un. Orang ria. Tidak riawati dah. Ria wilis. Ria. Beramal nanti ada hangima baik. Kalau ada hangima, itu lambat-lambat sembahyang. Khusuknya bumi ni. Allah. Akbar. Kanorami uhang. Sujud lama. Lama sujud dah tahu nanti. Apalagi orang kena selimut. Dah tantiknya lamanya sujud. Bio, jemaah lagi banyak. Tapi sembahyang suheng-suheng rumah. Bila sepian. Bio tak ada. Lama-lama sesuatu rumah. Ada imam. Ini ria. Kalau banyak orang zikir lama. Tak ada orang zikir sebentar. Kita nak ngimannya waktu sembahyang sunat. Waktu sembahyang sunat suheng-suheng. Sudah kita sembahyang isah.
Misal ada sunat, mah sepung cepat-cepatnya. Pio cepat-cepatnya. Doh salah. Mas biang alo kan ada berarti gitu. Tapi kalau kita bahu tibu, kan banyak mak itu sunat, itu masjid, itu lama-lama gitu. Itu ria. Inna akhwafa min ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya kata Nabi, yang paling aku takutkan di antara umatku itu syirik kecil. Syirik kecil. Kalau syirik gedang insyaAllah, pelahu lah kurang. Kedukun tidak. Ngakudihi Tuhan tidak. Nyembah kubu tidak. Tapi syirik kecil. Itu sering. Apa itu syirik kecil? Kata sahabat Nabi menanyakan, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan, ria itu syirik kecil. Kalau puk tangan hanya infak, dah ada puk tangan cik infak. Buya sejum 100.000 puk tangan, yang hati dah. Buya sejum 100.000, aduh puk tangan, aduh infak. Kedatang dia 50, ciknya puk tangan, berarti ria tu. Yang terakhir yang kelima, pendusta agama itu adalah wayamna'unal ma'un. Orang yang enggan berbuat baik. Bahkan ada orang nak berbuat baiknya menghalang-halangi. Orang nak berbaik dia halang-halangi. Maka kita siang masjid semua jemaah. Awak lagi muda. Masuk masjid lagi muda. Waktu lagi lama. Masjid tu untuk orang tua-tua. Ni menghalangi orang berbuat baik. Ada orang nak sedekah banyak. Jangan banyaknya. Pio, orang lebih kaya dari kitanya. Tak sebanyak ini sedekah. Apa kita sebanyak itu? Itu menghalangi orang berbuat baik. Jadi, orang menghalangi orang berbuat baik, enggan berbuat baik, termasuk orang-orang pendusta agama. Pertama, pendusta agama menghardik anak yatim. Kedua, pendusta agama tidak beri makan orang miskin. Ketiga, pendusta agama lalai dalam sholat. Yang keempat, pendusta agama beramal karena ingin dipuji orang, ria. Yang kelima, pendusta agama menghalangi orang berbuat baik dan dia juga enggan berbuat baik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang pendusta agama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.